Selamat datang di acara debat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Sains dan Teknologi periode 2020-2021. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lintang Kinantiwidi dan saya di sini berperan sebagai pembawa acara untuk debat pada hari ini. Baiklah, sepertinya kedua paslon sudah hadir dalam ruang meeting hari ini. Selamat datang untuk kedua paslon. Untuk paslon nomor 1 boleh melambaikan tangannya. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1. Untuk paslon nomor 2 juga boleh melambaikan tangannya. Baik, terima kasih. Selamat datang juga kepada Bapak Robertus Adi Nugroho, Sarjana Teknik, Master of Engineering, selaku Kepala Prodi Informatika. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk hadir dalam acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, hadirin dimohon untuk menyesuaikan. Marilah berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di ruang meeting pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemudian, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Sanata Dharma. Kepada hadirin dimohon untuk bangkit berdiri dan mengambil sedikit jarak dari layar. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita menyanyikan Himne Sanata Dharma. Hadirin dimohon untuk mengepalkan tangan kanan ke dada sebelah kiri. Seluruh sanadara
Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Robertus Adi Nugroho, Sarjana Teknik, Master of Engineering, selaku Kepala Prodi Informatika. Kepada Bapak Robertus Adi Nugroho, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat sore teman-teman semua, khususnya paslon 1 dan paslon 2 yang akan menyampaikan segala rencana ya dan apa yang ingin ditawarkan kepada semua sivitas informatika ya nanti ketika ingin duduk di BEM FST gitu ya. Ya, tentu kesempatan ini itu adalah kesempatan yang membahagiakan bagi kita semua karena dalam kesempatan ini kita akan memilih siapa yang akan memimpin ya BEM khususnya di tingkat fakultas. Ya, kita berada di tingkat prodi, tapi bukan berarti ya apa yang terjadi di tingkat fakultas itu tidak berpengaruh di dalam prodi. Ya, fakultas adalah satu tingkatan di atas prodi. Ya, tentu kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan di BEM fakultas tentu akan berefek juga terhadap himpunan mahasiswa di informatika seperti itu ya, sehingga nanti teman-teman semua ya harus cermat dalam mendengarkan ya apa yang ditawarkan para paslon ini ya. Mereka nanti akan mencoba mempertahankan ya apa yang menjadi rencana mereka, apa yang menjadi keinginan mereka dalam mengembangkan BEM FST ya. Nah, tentu kita tahu bahwa BEM itu adalah wadah bagi mahasiswa ya dalam mengembangkan kemampuannya ya, tidak hanya sekedar di bidang akademik ya, tetapi juga pengembangan di bidang soft skill ya, yang tentu saja seringkali tidak kita dapatkan di kelas. Seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang diadakan di BEM ya untuk seluruh sivitas mahasiswa ya tentu akan memberi nilai lebih kepada mahasiswa yang mengikutinya. Seperti itu. Ya. Terutama dalam hal berorganisasi ya. Nah, ini ya yang penting karena ternyata banyak orang yang berhasil di luar sana ya karena ternyata waktu kuliah itu tidak hanya sekedar kuliah di kelas lalu pulang, tetapi terlibat di dalam kegiatan yang ada di kampus, khususnya di BEM. Ketika teman-teman semua ya khususnya yang sudah menjadi anggota HMIF ya dalam hal ini pengurus ya tentu saja akan menjadi nilai lebih ya, Anda kesempatan belajar berorganisasi yang lebih dibandingkan ketika Anda hanya menjadi mahasiswa biasa ya. Apalagi nanti teman-teman di sini ada yang ingin memberikan waktu dan tenaganya untuk mengelola BEM FST. Nah, tentu saja itu menjadi nilai tambah lagi yang lebih lagi dari sekedar himpunan mahasiswa di dalam prodi ya. Tantangannya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar seperti itu. Tetapi bukan berarti itu hanya menjadi tanggung jawab si calon atau si ketua BEM FST nanti gitu ya, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua
Ya, siapa yang memilih mereka nantinya? Kita, mahasiswa yang berada di bawah, yang ikut memilih. Ya, tentu nasibnya nanti juga akan bergantung pada kita, mahasiswa yang biasa. Seperti itu. Ya. Nah, bagi para paslon, ya, menjadi ketua itu bukan hal yang mudah memang, ya. Menjadi ketua itu merupakan suatu amanah gitu ya, apabila jadi sebuah tugas yang besar ya dalam mengelola organisasi yang dibawahinya, ya. Jadi teman-teman paslon di sini nanti ketika menyampaikan ide-idenya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan apa yang ingin ditawarkan untuk fakultas, ya, melalui sekarang kan masih kita berdebat di HMIF gitu ya, masih berdebat di informatika, tetapi artinya apa yang ingin kita tawarkan ini bukan sekedar hanya menawarkan program, tetapi juga memberi janji bahwa apa yang akan dipimpin nanti, apa yang akan dikelola nanti, yakni BEM FST, itu menjadi BEM yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, tentu bukan berarti sebelumnya buruk, tetapi menjadi punya nilai lebih dibandingkan BEM sebelumnya. Ya, sehingga dengan seperti itu BEM FST ya menjadi semakin baik dari tahun ke tahun. Karena kita ketahui yang menduduki ketua BEM itu ya, baik itu sebenarnya HMIF juga, ketua BEM gitu ya, itu nggak ada yang 2 periode gitu ya, pasti setiap tahun ganti. Jadi artinya setiap tahun ketika ganti orang, ganti program, ganti rencana, tentu saja nanti punya ya rencana yang lebih baik dalam mengembangkan FSC. Seperti itu ya, sehingga nanti teman-teman semua ya harus memilih, ya harus bisa memilih siapa ketua yang baik. Dan bagi yang menyampaikan gagasan itu juga sebagai tanggung jawab yang besar ya, seperti itu gitu. Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan selamat mengikuti acara debat ini ya. Acara debat ini bukan acara omong kosong belaka, tetapi jadikan acara debat ini sebagai acara kita melatih diri dalam berdemokrasi gitu ya. Kita buktikan bahwa kita lebih baik daripada pasangan yang lain dengan cara menyodorkan atau menawarkan program yang lebih baik ya. Tentu debat di sini bukan ingin saling mematikan, tetapi saling beradu kebolehan dalam menyiapkan program ya, bukan ingin mencelakai, bukan ingin menjadikan lawannya musuh gitu ya, tetapi ingin bersama-sama mengembangkan organisasi. Seperti itu ya. Selamat mengikuti acara debat ini ya, semoga berjalan dengan lancar dan apa yang sudah direncanakan, diprogramkan oleh masing-masing paslon dapat disampaikan dengan baik kepada seluruh audiens ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pemandu acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Robertus Adi Nugroho atas sambutannya. Baiklah, langsung saja kita memasuki inti acara pada hari ini. Untuk itu, kepada Saudari Kinanti selaku moderator, waktu kami persilahkan untuk mengambil alih acara dan memimpin jalannya debat pada hari ini. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat sore para hadirin dan mahasiswa sekalian yang berada dalam ruangan Zoom meeting dan yang menyaksikan melalui live streaming YouTube KPU FST.
Saya Anastasia Kinanti Putri, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada saat ini. Debat pada kali ini akan terbagi ke dalam 3 segmen. Segmen pertama, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia secara bergantian. Pertanyaan akan berhubungan dengan kondisi yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Setiap paslon memiliki waktu 30 detik untuk mempersiapkan jawabannya dan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan segmen kedua. Para paslon akan memberikan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh paslon lain. Setiap paslon yang bertanya memiliki waktu 2 menit untuk memberikan pertanyaan, kemudian paslon yang menjawab memiliki waktu 30 detik untuk menyiapkan jawabannya dan 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di segmen terakhir, yaitu segmen ketiga, para paslon akan menjawab pertanyaan dari audiens yang menyaksikan debat ini. Untuk itu, bagi audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada para calon, dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaan pada kolom live chat, baik yang ada di ruangan Zoom meeting maupun yang menyaksikan melalui live streaming YouTube. Pertanyaan harus ditujukan untuk kedua paslon. Nanti panitia akan memilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung pada para paslon. Sama seperti peraturan pada segmen pertama, para paslon memiliki waktu 30 detik untuk mempersiapkan jawabannya dan 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali peraturan debat untuk paslon maupun hadirin yang berada dalam debat pada kali ini. Peraturan paslon selama debat. Paslon diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara debat berlangsung. Paslon diwajibkan untuk berada di tempat yang berbeda selama acara berlangsung. Pada saat menyiapkan jawaban, paslon dapat saling menghubungi satu sama lain melalui telepon atau media lain dan mematikan mic pada Zoom. Setiap paslon diberikan waktu selama 30 detik untuk menyiapkan jawaban untuk setiap pertanyaan. Paslon diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Paslon dilarang memberikan jawaban dan atau pertanyaan yang mengandung unsur sara, bersifat provokasi atau bersifat menyerang paslon lain. Peraturan hadirin selama debat. Hadirin diperkenankan untuk menyalakan kamera pada Zoom meeting selama acara berlangsung. Hadirin tidak diperkenankan menyalakan mic pada Zoom selama acara berlangsung. Hadirin yang mengajukan pertanyaan untuk segmen ketiga diperkenankan menuliskan atau mengajukan pertanyaannya pada kolom chat pada Zoom meeting dan kolom komentar pada live streaming YouTube. Hadirin dilarang melakukan tindakan provokasi, mengajukan pertanyaan yang mengandung unsur sara, atau bersifat menyerang paslon lain selama acara berlangsung. Baik, itulah peraturan selama debat bagi para paslon dan hadirin. Apabila ada yang melanggar, baik paslon maupun hadirin, maka panitia berhak memberikan sanksi yang telah ditentukan. Demikianlah peraturan untuk paslon dan hadirin selama acara debat berlangsung. Diharapkan peraturan tersebut mau dan bisa dipatuhi agar rangkaian acara dapat berjalan lancar dan kondusif. Sekarang kita akan memasuki acara debat. Untuk itu saya perkenalkan kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Informatika periode 2020-2021. Untuk paslon nomor urut 1, dengan ketua Yohanes Kalisjati Wijaya Kusuma dan wakil ketua Teresia Winnie Kartika Sari. Visi, menjadikan HMIF sebagai pengurus aktif dan komunikatif yang satu, kompak dan berkualitas, serta menciptakan program kerja yang berkompeten
serta kreatif bagi mahasiswa informatika. Misi pertama, mempererat relasi mahasiswa informatika, baik relasi internal antar mahasiswa informatika maupun relasi eksternal antar program studi lain. Kedua, menjadi wadah dan mewujudkan aspirasi mahasiswa informatika. Ketiga, melaksanakan program kerja yang bermanfaat untuk mengembangkan kepribadian, skill, kreativitas, pengetahuan, dan bakat mahasiswa informatika. Keempat, ikut berperan dalam membantu mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik mahasiswa informatika. Paslon nomor urut 2 dengan Ketua Andrianto Tumanggor dan Wakil Ketua Paulus Agung Prastowo. Dengan visi mewujudkan himpunan mahasiswa-mahasiswi informatika Universitas Sanata Dharma sebagai lembaga yang profesional, inovatif, dan sinergis. Misi pertama, memajukan proker yang tersusun sesuai rencana. Kedua, meningkatkan mutu himpunan mahasiswa informatika. Ketiga, menjadikan HMIF sebagai wadah aspirasi mahasiswa-mahasiswi informatika. Baik, sebagai moderator, tugas saya mengingatkan bila waktu sudah habis dan memberikan aba-aba untuk memulai menjawab. Kami juga hanya akan membacakan pertanyaan sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, para paslon diperkenankan untuk mencatat pertanyaan tersebut. Baik, marilah kita memasuki segmen pertama debat pada kali ini. Untuk segmen pertama, saya jelaskan sekali lagi, segmen 1, para paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia. Pada kedua paslon, apakah sudah siap? Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Sebagai pemimpin, bagaimana sikap Anda bila ada anggota Anda yang hilang-hilangan dan atau melalaikan tugasnya? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Sebagai pemimpin, bagaimana sikap Anda bila ada anggota Anda yang hilang-hilangan dan atau melalaikan tugasnya? Waktu 30 detik untuk menyiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, untuk kedua paslon, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kami dari paslon 1, sebagai pemimpin sikap yang akan kami ambil untuk anggota yang hilang-hilangan atau lalai ialah pertama berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan dia dan kita bertanya alasannya itu apa, mengapa dia hilang dan mengapa dia bisa sempat lalai. Kita harus mencari tahu dulu bagaimana dia, kenapa, dan alasannya itu apakah logis atau tidak. Karena kita tahu bahwa setiap orang itu punya kondisi masing-masing. Karena itu perlu adanya komunikasi dengan anggota tersebut. Baik, pada paslon nomor urut 1, waktu masih tersisa 80 detik. Apakah masih ingin dilanjutkan untuk menjawab? Saya akan menambahi dari jawaban dari pasangan saya. Tegas yang kita maksud yaitu tegas mengenai komitmen anggota yang hilang tersebut. Sebelum dia masuk ke dalam himpunan informatika, untuk menyelesaikan masalah tersebut itu, kita harus membawa permasalahan itu ke dalam rapat dan kemudian akan didapatkan keputusan yang menjadi bersama.
Terima kasih. Baik, pada paslon nomor urut 1, waktu untuk menjawab masih tersisa 40 detik. Apakah jawaban ingin dilanjutkan? Cukup. Baik, terima kasih pada paslon nomor urut 1. Sekarang silakan pada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kami dari paslon nomor ingin menanggapi pertanyaan dari moderator. Sikap kami yang pertama yaitu, pertama kami berkomunikasi terlebih dahulu ke yang melanggar aturan tersebut atau melalaikan tugasnya. Dan kedua, kami lakukan musyawarah antar pengurus inti, bagaimana solusi dari anggota tersebut. Dan setelah itu, jika masih diabaikan tugas-tugasnya, kami akan membuat peringatan. Peringatan itu akan berlaku sampai 2 kali. Setelah itu, jika tetap dilalaikan, kami akan memberikan sanksi berupa pengeluaran dari ketua HAMIF, pengeluaran dari anggota himpunan, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada paslon nomor urut 2. Waktu untuk menjawab masih tersisa 75 detik. Apakah paslon nomor urut 2 ingin menambah jawabannya? Cukup, Kak. Baik, terima kasih pada paslon nomor urut 2. Kepada kedua paslon, sekarang kita akan memasuki pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua, kedua paslon memiliki misi, yaitu sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa informatika. Apabila kasus terburuknya, nanti pandemi COVID masih ada, dan pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring, bagaimana Anda menjadikan himpunan sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa? Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya. Kedua paslon memiliki misi, yaitu sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa informatika. Apabila kasus terburuknya nanti pandemi COVID masih ada, dan pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring, bagaimana Anda menjadikan himpunan sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa? Waktu 30 detik untuk menyiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, untuk kedua paslon, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Silakan pada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu diberikan 2 menit kepada paslon 2 dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama, kami mempunyai media sosial sebagai sarana utama untuk berkomunikasi antara mahasiswa dan antara anggota himpunan. Oke, baik, saya akan menambahkan salah satu komunikasi yang kami gunakan yaitu Telegram atau Line. Jadi, tidak ada kendala bagi kami untuk mewujudkan himpunan mahasiswa informatika sebagai wadah aspirasi. Kami tetap akan menjadi wadah aspirasi yang baik bagi setiap mahasiswa informatika. Seperti itu. Terima kasih. Baik, pada paslon nomor urut 2, waktu masih tersisa 50 detik. Apakah ingin melanjutkan jawabannya? Sudah cukup, moderator. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Silakan pada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan tetap mengutamakan komunikasi dengan apapun kondisinya.
Seperti kita bisa mengadakan podcast dengan narasumber dan pembawaan yang kreatif, sehingga mahasiswa tertarik untuk memberikan aspirasi mereka melalui kami. Baik, kepada paslon nomor urut 1, waktu masih tersisa 100 detik. Apakah masih ingin dilanjutkan jawabannya? Saya ingin menambahkan dari jawaban pasangan saya. Jadi kami akan mengutamakan komunikasi dengan mengadakan dialog secara online, entah itu melalui podcast atau dengan sarana yang lainnya. Dengan adanya sarana komunikasi informasi dan kita kemas dengan secara kreatif, kita dapat menjalin hubungan. Kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh warga informatika sendiri. Dengan syarat kita harus melakukan kebebasan bersuara, beraspirasi, dan saling berargumen. Karena dari situ kita akan saling brainstorming dan memecahkan masalah dari aspirasi yang ada dan akan diwujudkan bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 1, waktu untuk menjawab masih tersisa 60 detik. Apakah ingin menambah jawabannya? Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Sekarang kita akan masuki pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, rencana apa yang akan kalian lakukan ke depan untuk menjadikan HMIF sebagai himpunan yang aktif? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Rencana apa yang akan kalian lakukan ke depan untuk menjadikan HMIF sebagai himpunan yang aktif? Saya beri waktu 30 detik untuk menyiapkan jawaban, dimulai dari sekarang. Baik, untuk kedua paslon, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Rencana himpunan untuk menjadi aktif yaitu dengan mengadakan program kerja yang banyak diminati oleh warga informatika, sehingga menjadikan himpunan mahasiswa informatika menjadi lebih aktif dan komunikatif. Baik, pada paslon nomor urut 1, waktu masih tersisa 100 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawaban? Akan saya lanjutkan dari jawaban pasangan saya. Jadi aktif itu berarti terlihat dan kelihatan. Karena itu memang kami akan mengadakan acara atau event-event, serta dengan adanya dialog komunikasi antar sesama warga informatika. Dari situ kepengurusan akan terlihat bahwa memang aktif, dan kita akan mengaktifkan dan memanfaatkan sosial media yang ada. Karena dengan adanya pengaruh progres teknologi dan tuntutan pandemi, ini memaksa kita untuk harus beradaptasi. Karena itu, kami akan memaksimalkan segala yang ada demi mengaktifkan himpunan itu sendiri. Dengan syarat kita juga perlu responsif, partisipatif, serta presisi. Sekian dan terima kasih. Baik, pada paslon nomor urut 1, waktu masih tersisa 55 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Sekian, cukup. Baik, terima kasih pada paslon nomor urut 1. Sekarang silakan pada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi rencana kami ke depan, yaitu tidak lebih, yaitu pertama kami merekrut sebuah tim. Tim ini yang akan dinamakan nanti sebagai himpunan. Setelah itu kami mengembangkan sarana informatika sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Dan setelah itu kami membuat suatu forum diskusi agar himpunan mahasiswa informatika tetap aktif. Dan tujuan dari forum diskusi ini yaitu untuk menjalin relasi
antar mahasiswa informatika atau himpunan mahasiswa informatika dengan baik. Seperti itu. Baik, pada paslon nomor urut 2, waktu masih tersisa 80 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Baik, saya akan menambahkan, kami akan membangun budaya kerja, karena sebuah organisasi bisa solid dan tangguh karena adanya kerjasama yang baik. Sekian dan terima kasih. Baik, pada paslon nomor urut 2, waktu masih tersisa 40 detik. Apakah masih ingin menambah jawabannya? Terima kasih kepada moderator. Mungkin cukup sekian jawaban kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kedua paslon. Sekarang kita akan masuki pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat, menurut kalian, bagaimana cara dalam meningkatkan potensi akademik di Prodi Informatika? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Menurut kalian, bagaimana cara dalam meningkatkan potensi akademik di Prodi Informatika? Waktu 30 detik untuk menyiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Kan di broker kita ada Baik, untuk kedua paslon, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Silakan pada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Baik, kami akan menanggapi dari pertanyaan dari moderator. Cara kami yaitu pertama, kami akan menyusun proker-proker kami sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kami tidak akan memaksakan program kerja kami pada kendala masa wabah virus corona ini. Dan kami akan membuat program kerja secara online. Jadi kami tidak akan memaksa panitia atau pemegang proker datang ke kampus untuk menjalankan prokernya. Jika bisa secara online, kami akan lakukan secara online. Seperti itu. Baik, pada paslon nomor urut 2, waktu masih tersisa 69 detik. Apakah masih ingin dilanjutkan? Cukup sekian untuk tanggapan dari pertanyaan dari moderator. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Sekarang kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan mengadakan program kerja seperti WePro dan kuliah umum, dapat meningkatkan potensi akademik dan demikian kita tahu kelemahan dan kelebihannya. Dari kelebihan, mana yang berpotensi, sehingga potensi tersebut dapat diambil dan diambil prestasinya dan mencari informasi dan memajukan orang yang berprestasi tersebut yang berkompeten dapat mengembangkan prestasinya di luar sanata dharma. Sekian. Baik, kepada paslon nomor urut 1, waktu masih tersisa 78 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Dari saya akan melanjutkan. Selain dengan itu, kita juga harus mengadakan komunikasi yang jelas antara sesama warga informatika. Dengan kita mengetahui kelemahan dan kelebihan, dan kita juga mengetahui bagian mana kita condong bisa berprestasi, di situ bisa kita ambil. Dengan melihat juga situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jika memang bisa, kami akan melakukan. Tapi jika memang tidak bisa dipaksakan juga, karena melihat situasi dan kondisi yang ada. Tetapi dengan adanya kegiatan seperti webinar dan sebagainya, itu bisa menjadi
pengalaman dan pemahaman bagi warga informatika sendiri untuk memajukan potensi-potensi yang ada. Terima kasih. Baik, pada paslon nomor urut 1, waktu masih tersisa 30 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Cukup. Baik. Untuk kedua paslon, pertanyaan keempat kita sudah selesai. Kita akan memasuki pertanyaan kelima. Untuk pertanyaan kelima, dalam organisasi pasti ada omongan orang tentang HM. Bagaimana cara kalian meyakinkan mahasiswa di informatika bahwa himpunan kalian berkualitas dan profesional? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Dalam organisasi pasti ada orang dengan omongan tentang HM. Bagaimana cara kalian meyakinkan mahasiswa di prodi informatika bahwa himpunan kalian berkualitas dan profesional? Waktu 30 detik untuk kedua paslon menyiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, pada kedua paslon, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Sekarang kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab. Dengan meyakinkan bahwa kami itu ada dan untuk warga informatika. Kita meyakinkan dengan cara bahwa kita memperlihatkan bahwa kami memang ada. Kami akan memperlihatkan bahwa memang kami tidak hanya sekedar pengurus belaka, tapi akan memperlihatkan bahwa ya memang kami ada dengan berkomunikasi dengan satu sama lain. Karena kuliah sendiri itu ada memberi situasi, mendorong untuk berjaring, berdiskusi dan bergerak, dan akan sia-sia jika semua itu tanpa aksi. Dan kita harus menjadikan itu bahwa itu kewajiban dan bukan beban, dan desakan untuk memperkaya wawasan. Karena dari belajar dalam perkuliahan dengan teman, dengan masyarakat, dengan sekitar, maka dari mencari kawan itu kita akan membangun sebuah kawanan. Mungkin kesalahan, kegagalan, dan kesalahan pengambilan keputusan itu ada, tapi saya percaya bahwa mempertanyakan segalanya itu tidak apa-apa, sebab esensi mahasiswa itu ialah bertanya-tanya. Karena itu jika memang ada omongan atau apapun itu, maka marilah kita berdiskusi dan saling berargumentasi satu sama lain. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 1, waktu masih tersisa 30 detik untuk menjawab. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Sekarang giliran paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator atas waktunya. Cara kami mengenalkan himpunan ini yaitu yang pertama, kami akan mempromosikan proker-proker kami dan memberitahu plus minus dari proker kami. Baik, kepada paslon nomor 2, waktu untuk menjawab masih tersisa 100 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Oke, baik, saya akan melanjutkan jawaban dari Mas Agung. Baik, berkualitas berarti mempunyai nilai lebih dari organisasi lain. Oke, kami sebagai paslon nomor urut 2, kami akan membuat suatu himpunan mahasiswa informatika ini dipandang orang mempunyai nilai lebih atau nilai positif dari organisasi lain. Contohnya, kami akan membuat suatu kegiatan ini yang bermanfaat atau yang berkualitas, yang belum pernah ada sebelumnya, seperti itu. Cukup sekian tanggapan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada paslon nomor 2. Untuk waktu menjawab masih tersisa 60 detik, apakah masih ingin melanjutkannya? Cukup, Kak. Baik, terima kasih pada paslon nomor urut 2.
Untuk kedua paslon, demikianlah segmen pertama debat pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki segmen kedua debat pada kali ini. Pada segmen kedua, para paslon akan memberikan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh paslon lain. Setiap paslon yang menjawab memiliki waktu 30 detik untuk menyiapkan jawabannya dan 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, sekarang kepada paslon nomor urut 1, dipersilakan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, saya mau Oke, bertanya. baik. Baik, saya mau bertanya. Apa yang dilakukan jika proker yang tersusun dengan rencana matang justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Terima kasih. Baik, terima kasih pada paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 2, diberikan waktu 30 detik untuk menyiapkan jawabannya dimulai dari sekarang. Baik, kepada paslon nomor urut 2, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Sekarang kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Saya akan menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Yang pertama kami lakukan jika proker kami tidak sesuai dengan rencana, kita kembali ke konteks yang kami bilang tadi. Kami akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi. Jadi, program kerja yang kami buat akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi, kami tidak akan memaksa setiap anggota himpunan yang memegang proker untuk datang ke kampus jika program kerja yang kami lakukan itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini, seperti itu. Jadi, menurut saya, tidak ada kendala yang kami lakukan dalam menjalankan proker kami. Jadi kami akan melakukan sebaik mungkin proker kami. Jika tidak bisa dilakukan secara langsung, kami melakukan secara online. Kita akan memanfaatkan media komunikasi sesuai dengan manfaatnya, seoptimal mungkin, seperti itu. Mungkin itu tanggapan kami dari paslon nomor urut 2. Jika kurang puas, kami kembalikan ke paslon nomor urut 1. Baik, pada paslon nomor urut 2, waktu untuk menjawab masih tersisa 55 detik. Apakah masih ingin lanjutkan jawabannya? Oh, sudah cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Maaf, pada paslon nomor urut 2. Sekarang kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Oke, baik. Kepada moderator, saya akan memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Untuk ketua paslon nomor urut 1, saya mempunyai pertanyaan untuk Yohanes Kalista Wijaya Kusuma. Pertama, Anda memiliki biografi, yaitu kelemahan Anda kurang tegas. Dan pertanyaan saya, jika kamu sebagai pemimpin, apa upaya Anda sebagai pemimpin untuk menutupi kelemahan Anda agar anggota Anda taat dan patuh terhadap aturan yang Anda buat? Dan untuk wakil
yaitu Teresia Winnie Kartika Sari. Saya juga membaca biodata Anda, kelemahannya emosional. Oke, pertanyaannya, dalam sebuah tim, sikap kesabaran sangat dibutuhkan agar tim itu semakin solid. Jadi, apa upaya Anda untuk menutupi kelemahan Anda sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika? Cukup sekian pertanyaan saya, mohon ditanggapi. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 1 diberikan waktu 30 detik untuk menyiapkan jawabannya. Baik, kepada paslon nomor urut 1, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Sekarang kepada paslon nomor urut 1 diberikan waktu selama 2 menit untuk memberikan jawabannya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin menanggapi atas pertanyaan dari paslon nomor 2 mengenai sebuah ketegasan dalam sebuah berorganisasi, ada bersama dan apapun itu. Ketegasan itu memang perlu, tetapi memang perlu melihat situasi dan kondisi. Jika kita melihat kepemimpinan tegas itu memang baik, tetapi kita melihat ketika nanti kita melihat teman-teman sekalian, apakah memang perlu ditegaskan atau tidak? Karena sebagai manusia sekalipun, apapun yang terjadi jika selalu ditegaskan, itu memang tidak baik hasilnya. Apapun yang dipaksakan, itu tidak akan membuahkan hasil yang terbaik. Karena itu saya mengatakan bahwa saya bukan berarti tidak bisa tegas. Saya memang tidak bisa tegas dalam beberapa kondisi. Tetapi ada kondisi yang memang saya tegaskan, seperti tadi, komitmen kita misalnya anggota itu hilang-hilangan. Karena anggota itu ketika sudah masuk, dia ada komitmen, dia ada rasa ingin. Jika memang tidak komitmen di awal, maka saya harus tegas. Tapi ingat kembali, ini keputusan, apapun itu selalu keputusan bersama dengan dirapatkan bersama. Itu dari saya, sekian. Baik, kepada paslon nomor 1, waktu masih tersisa 54 detik, apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Saya mau menanggapi. Saya harus profesional. Cara saya untuk mengendalikan emosi saya dengan diam. Mungkin jika dalam organisasi salah satu anggota melakukan kesalahan, saya akan menunggu waktu yang tepat dan tenang untuk membicarakan permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 1, apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Karena waktu masih tersisa 36 detik. Oke, saya ingin menambahi. Memang pentingnya sekali membangun sebuah ketegasan, kepercayaan, apapun itu, sebagai manusia mut-mutan. Tetapi kita perlu yang namanya komunikasi, apapun yang terjadi, kita bergerak dalam sebuah tim. Dan tim tanpa adanya komunikasi, itu sangat kurang dan tidak ada artinya. Maka akan sangat mudah sekali pecah. Jika memang tanpa komunikasi, lalu habis itu ditegas-tegaskan, itu akan dipertanyakan, akan dibawa kemana ini semua. Karena itu perlu adanya memang komunikasi. Perlu ada kadang-kala kita tidak tegas, ada kadang-kalanya kita harus saling berbicara. Apapun yang terjadi, kembali lagi, kami mementingkan komunikasi satu sama lain sebagai manusia. Terima kasih. Baik, pada paslon nomor 1, waktu untuk menjawab sudah habis. Sekarang kita memasuki pertanyaan dari paslon nomor urut 1 yang akan diberikan kepada paslon nomor urut 2. Silakan pada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan pada paslon nomor urut 2. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya untuk paslon nomor 2 mengenai tentang sebuah wadah aspirasi.
siapapun itu, apapun itu bentuknya, semua tetap bisa menjadi wadah sebuah aspirasi. Tetapi dengan kondisi seperti ini, bagaimana jalan keluarnya dari wadah, dari aspirasi-aspirasi yang telah ditampung, itu dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan seluruhnya. Dan jika memang ada aspirasi yang tidak bisa dilaksanakan, itu bagaimana? Itu pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Sekarang kepada paslon nomor urut 2 diberikan waktu 30 detik untuk menyiapkan jawabannya. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Mohon maaf kepada moderator, mohon diulang pertanyaannya. Baik, kami beri kesempatan pada paslon nomor urut 1 untuk mengulangi pertanyaannya kepada paslon nomor urut 2. Kami ingin bertanya mengenai sebuah wadah aspirasi. Siapapun itu, apapun itu, dalam segala bentuk apapun itu, semua bisa menjadi wadah aspirasi. Tetapi dengan kondisi dan keadaan seperti ini, bagaimana aspirasi yang telah ditampung itu dilaksanakan? Dan bagaimana aspirasi yang telah ditampung namun tidak bisa dilaksanakan, akan dibawa kemana aspirasi ini? Itu pertanyaan dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya kepada paslon nomor urut 1. Dipersilakan, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami akan menanggapi suatu pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Jadi wadah aspirasi memang semua orang bisa sebagai wadah aspirasi, namun tergantung golongannya. Jadi kami di sini sebagai wadah aspirasi bukan untuk semua mahasiswa Sanata Dharma. Kami hanya sebagai wadah aspirasi prodi informatika, seperti itu. Jadi bagaimana aspirasi itu telah ditampung, bagaimana Anda melaksanakannya. Jadi kami akan melaksanakan suatu himpunan itu dengan baik, sebagai wadah aspirasi dengan baik dan mampu diterima setiap mahasiswa informatika dengan baik. Jadi tidak ada kendala kami dalam melaksanakan himpunan mahasiswa informatika itu sebagai wadah. Itu tanggapan kami. Jika Mas Agung mau menanggapi, silakan. Cukup, Pak. Baik, waktu untuk memberikan jawaban dari paslon 2 masih tersisa 45 detik. Jika dirasa sudah cukup, kita akan lanjutkan. Jadi sekali lagi kami hanya terkhusus pada prodi informatika. Kami wadah aspirasi mahasiswa informatika. Kami bukan wadah aspirasi Sanata Dharma, tapi kami hanya wadah aspirasi mahasiswa informatika, seperti itu. Jadi tidak ada kendala kami dalam menjalankan sebagai wadah aspirasi mahasiswa informatika. Cukup sekian. Terima kasih. Kami kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya dipersilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan memberikan pertanyaannya. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Baik, saya akan memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Bila ada 2 statement dari pengurus himpunan dan mahasiswa, mana yang Anda dahulukan jika sebagai pemimpin? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Sekarang untuk paslon nomor urut 1, diberikan waktu 30 detik untuk menyiapkan jawabannya. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, kepada paslon nomor urut 1, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan jawabannya kepada paslon nomor urut 2.
Diberikan waktu 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ketika ada sebuah statement, ketika ada sebuah perbedaan pendapat mau apapun itu, kami akan bukan bertanya permasalahan siapa yang didahulukan atau yang dipentingkan, tapi yang penting kembali lagi kita berkomunikasi dulu. Dari dua statement ini salinglah adu argumen dulu. Habis itu bagaimana kita brainstorming di situ. Kita pecahkan masalah ini dari dua argumen ini, mana yang memang baik, mana yang memang bagus untuk dijalankan. Karena itu makanya kami menekankan tentang adanya komunikasi, entah itu antar sesama mahasiswa informatika atau ada juga mahasiswa dengan dosen. Dengan apapun itu kita perlu ada yang namanya komunikasi, apalagi dengan masa seperti ini. Karena kalau pada masa seperti ini kurangnya komunikasi, ya itu akan hilang. Maka tidak ada pertukaran informasi sekalipun. Karena itu perlu adanya komunikasi. Dan ketika bertanya, ketika ada dua statement dan mana yang didahulukan, kita putuskan bersama. Tidak bisa diputuskan hanya saya dan pasangan saya. Karena apapun yang terjadi, semua itu ya bersama-sama. Tidak bisa diputuskan oleh satu kepala saja. Kita harus berembuk dulu, kita harus saling berbicara, saling berdiskusi, saling brainstorming di situ. Dari situ, apakah bisa dibawa dua statement ini mana yang lebih baik, atau mungkin ada jalan tengahnya. Karena yang namanya pembahasan dan diskusi, itu mau dibawa kemana, itu yang nanti. Maka jawaban kami, perlu ada diskusi satu sama lain. Dan dari saya, terima kasih. Baik, kepada paslon nomor 1, waktu untuk menjawab masih tersisa 30 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Cukup. Baik, terima kasih kepada kedua paslon. Dengan berakhirnya segmen pada segmen kedua pada debat kali ini, sekarang kita langsung saja masuk ke segmen ketiga. Pada segmen ketiga ini, panitia sudah mengumpulkan pertanyaan dari audiens, dan saya akan menanyakannya kepada para paslon. Baik, langsung saja kita memasuki segmen ketiga untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama untuk kedua paslon. Dengan kondisi sekarang, yaitu kuliah secara daring, bagaimana wujud nyata kalian dalam menampung suara-suara mahasiswa informatika? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Dengan kondisi sekarang, yaitu kuliah secara daring, bagaimana wujud nyata kalian dalam menampung suara-suara mahasiswa informatika? Baik, kepada kedua paslon diberikan waktu 30 detik untuk menyiapkan jawabannya, dimulai dari sekarang. Baik, untuk kedua paslon, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Silakan pada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaannya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan mengadakan dialog mahasiswa yang melalui aplikasi Zoom atau Google Meet atau dan lainnya, agar keluh kesah mahasiswa informatika tersebut bisa tersalurkan kepada kita. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor 1, waktu untuk menjawab masih tersisa 100 detik. Apakah masih ingin dilanjutkan? Saya ingin melanjutkan dari tangan saya. Selain adanya dari wujud nyata itu dengan Zoom, kami juga akan membuat sebuah bentuk aspirasi lain, yaitu dengan semi formal atau tidak formal, yaitu adalah dengan podcast, yaitu dengan obrol-obrol santai, di mana di situ akan ada sebuah tema yang akan dicanangkan. Setelah itu akan ada pembicara
Nah, dari situ kita akan berbicara dengan menampung aspirasi. Kita nanti akan bertanya-tanya melalui online, habis itu kami bacakan di sana, atau apapun yang ada ingin dibicarakan bisa kami bicarakan di sana, tapi dengan syarat kembali adanya kebebasan untuk berbicara, adanya kebebasan untuk beraspirasi. Dengan syarat itu, artinya kita berani untuk berbicara, berani menyuarakan sebuah suara, berani menyuarakan pendapat dan saran, tapi dengan tanggung jawab. Bukan hanya sekedar berbicara, menyuarakan aspirasi dengan kami memberi wujud nyata, tapi tanpa ada pertanggungjawaban dan tanpa adanya partisipasi dari teman-teman semua. Karena itu, walaupun kami memang akan membuat wujud nyata, jika memang tidak ada partisipasi, tidak ada responsif dan presisi, itu semua tidak akan terwujud. Karena itu, mari bersama-sama dari kami, jika ini semua terjadi, ini semua terwujud, kami lakukan bersama, kita lakukan bersama-sama. Terima kasih. Kepada paslon nomor 1, waktu untuk menjawab masih tersisa 30 detik. Apakah ingin meyakinkan jawabannya? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1. Sekarang pada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk memberikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Yang pertama, kami mempunyai media sosial. Nah, media sosial itu sebagai sarana utama bagi kami untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa. Baik, kepada paslon nomor 2, waktu masih tersisa 95 detik untuk menjawab. Apakah masih ingin dilanjutkan? Oke, baik. Selain membuat suatu media informasi seperti Telegram, Line, menurut saya wujud nyata itu seperti orasi, berpidato, dan lain-lain. Jadi, di masa pandemi ini, wujud nyata yang kami lakukan hanya sebatas online. Jadi, kami akan merekrut sebuah tim ini akan membuat suatu kerjasama yang baik dan kerjasama yang baik antar mahasiswa informatika, seperti itu. Jadi wujud nyata yang kami lakukan, wujud nyata seperti orasi, pidato itu belum bisa terpenuhi. Namun kami melakukan dengan online, seperti menggunakan media komunikasi seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Baik, kepada paslon nomor 2, waktu untuk menjawab masih tersisa 63 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuki pertanyaan kedua pada segmen 3. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian sebagai ketua dan wakil ketua HMIF untuk meningkatkan solidaritas antar angkatan di Prodi Informatika? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara kalian sebagai ketua dan wakil ketua HMIF untuk meningkatkan solidaritas antar angkatan di Prodi Informatika? Waktu 30 detik untuk menyiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, untuk kedua paslon, diingatkan bahwa waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Silakan pada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada moderator untuk membuat suatu himpunan mahasiswa informatika semakin solid. Itu memang kendala yang sangat susah karena kita itu tergantung pada individualitas. Karena kita sebagai mahasiswa informatika butuh ketenangan dalam suatu belajar. Namun kami akan menyangkal hal tersebut. Kami akan melakukan suatu forum diskusi, forum dialog. Tujuan dari forum dialog ini yaitu untuk mempererat tali persaudaraan antara mahasiswa informatika
dan mahasiswi informatika. Seperti itu. Jadi kami akan membuat suatu forum dialog ini. Forum dialog ini kami akan lakukan secara online, Zoom, menggunakan media Zoom. Jadi tujuannya yaitu supaya mahasiswi informatika tidak merasa sendirian, tidak dipedulikan oleh seseorang atau oleh orang lain, seperti itu. Kami sebagai wadah atau aspirasi dari mahasiswa informatika Sanata Dharma, kami akan mengoptimalkan sebaik mungkin. Jadi sebaik mungkin dan sebisa kami, seperti itu. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Waktu untuk menjawab masih tersisa 45 detik. Apakah masih ingin dilanjutkan? Baik, jika tidak ada jawaban dari nomor urut 2, kita lanjutkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator. Cara untuk meningkatkan solidaritas. Terkadang pengertian solidaritas itu sendiri masih rancu. Setiap orang memiliki pandangannya sendiri mengenai solidaritas itu sendiri. Solidaritas yang ingin dicari itu apa? Solidaritas yang ingin dicapai itu apa? Banyak sekali orang-orang yang mengatakan ingin solid, tetapi pandangannya berbeda. Maka sebelum untuk meningkatkan rasa solidaritas, kami akan mengadakan sebuah komunikasi, kita berdialog bersama untuk saling memiliki satu cara pandang yang sama mengatai apa itu solidaritas. Tidak hanya menjadi sekedar kata solidaritas yang akhirnya menjadi rancu dan setiap orang memiliki gambarannya yang berbeda-beda. Tapi dengan adanya kita komunikatif, kita akan menyatukan pemikiran atau semangat yang ketika itu menjadi satu, itu kita akan membangun rasa yang akhirnya berkualitas dan akhirnya saling meningkatkan rasa diri sendiri. Oh, saya mempunyai rasa solid, saya ingin membantu teman-teman saya. Memang tidak bisa dipungkiri, setiap orang punya batasannya masing-masing, tidak perlu dipaksakan. Tapi bagaimana cara kita membantu, bagaimana cara kita menyapa teman-teman semua dari berbagai kalangan yang ada. Karena itu saya mementingkan komunikasi, mementingkan brainstorming di situ, di mana kita saling beradu apa yang kita ingin cari, apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin wujudkan bersama-sama dengan aksi yang nyata, bukan hanya sekedar berkata-kata. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Waktu untuk menjawab masih tersisa 20 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Sekarang kita masuki pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengubah pandangan mahasiswa yang apatis agar bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ataupun wadah yang dibuat HMIF? Bagaimana cara agar mahasiswa TI tertarik dengan kegiatan-kegiatan akademik yang diwadahi oleh HMIF? Solusi jika selama masa periode mahasiswa yang tertarik menurun. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara mengubah pandangan mahasiswa yang apatis agar bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ataupun wadah yang dibuat oleh HMIF? Bagaimana cara agar mahasiswa TI tertarik dengan kegiatan-kegiatan akademik yang diwadahi oleh HMIF? Solusi jika selama periode mahasiswa yang tertarik menurun. Baik, waktu 30 detik diberikan kepada kedua paslon untuk menyiapkan jawabannya, dimulai dari sekarang.
Baik, untuk kedua paslon, waktu untuk menyiapkan jawabannya telah habis. Silakan pada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Bagaimana mengubah pandangan orang yang apatis agar terlihat aktif? Cara mengubah pandangan seseorang itu dengan cara kita menyampaikannya secara langsung, kita mendatangi dia secara langsung, kita berkomunikasi dengan dia secara langsung, tidak melalui berbagai media, kita tambahkan secara langsung. Jika memang tidak bisa, oke, kita gunakan dengan media. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus mengetahui orang itu mengapa bisa memiliki pandangan apatis. Kita kenali mereka dulu. Kita tidak boleh hanya langsung mengubah pandangan orang. Kita harus mengenal dia lebih dahulu. Kita menyesuaikan diri kita dengan diri dia, bukan menyesuaikan orang-orang yang berbeda dengan kita dan memaksa untuk sama seperti kita. Itu berarti membunuh sebuah kepribadian seseorang. Dan jika bertanya bagaimana cara untuk agar orang-orang ini tertarik dengan kegiatan yang diadakan, tentu dengan cara saling membicarakannya. Nih, kami punya ini, kami menawarkan, tertarik atau tidak hanya sekedar mengiklankan, tidak hanya sekedar mempromosikan, tetapi juga memberitahu kegiatan ini itu seperti apa, pandangannya kemana, diberi kejelasan tentang kegiatan-kegiatan yang ada dengan tujuannya mau kemana, dan apa yang ada di sana, dan menghasilkan apa. Karena orang terkadang tidak tertarik, karena tidak tahu kegiatan ini itu untuk apa, hasilnya seperti apa, dan mau dibawa kemana. Dan pertanyaan, bagaimana solusi jika menurut ketertarikan? Maka dari itu perlu adanya komunikasi. Kita memberitahu orang-orang, kami punya ini, kami ada seperti ini, kami menawarkan hal-hal seperti ini untuk tujuan yang lebih baik. Karena itu kami menyesuaikan, mengikuti teman-teman dengan ada dialog dan komunikasi yang ada. Sekian. Baik, terima kasih paslon nomor 1. Waktu untuk menjawab masih tersisa 35 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Cukup. Baik, terima kasih. Sekarang pada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan jawabannya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk mengubah pandangan seseorang itu agar tidak menjadi apatis, itu sangatlah sulit. Karena setiap manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda dan kepribadian yang unik. Dan itulah cara kami sebagai paslon nomor urut 2, bagaimana kami mengubah pandangan itu sebaik mungkin. Jadi, cara kami mengubah pandangan itu agar tidak menjadi apatis lagi, kami akan terlebih dahulu menjalin relasi dengan baik. Menjalin relasi yang dimaksud ialah yaitu membuat suatu forum dialog. Forum dialog ini akan kami gunakan bagi mahasiswa yang mau mengikuti program kerja yang kami ajukan nanti. Jadi, forum dialog ini fungsinya kami akan memperkenalkan apa saja yang kami ajukan, proker-proker yang kami ajukan sebagai paslon nomor 2 jika kami terpilih seperti itu. Jadi, menurut kami tidak mungkin kami mengubah pandangan seseorang itu jadi seia dengan pandangan kami. Jadi pandangan apatis itu bisa kami kurangi, namun tidak bisa kami ubah. Seperti itu. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Baik, terima kasih paslon nomor 2. Waktu masih tersisa 60 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Baik, saya akan menambahkan. Kami akan menggunakan cara jemput bola. Mereka akan kami tanya aspirasinya. Dengan begitu mereka akan merasa diperhatikan. Mereka pasti tidak mempunyai, mereka pasti akan respect dan tidak memiliki sikap acuh lagi. Dan mereka akan berorganisasi ke kampus. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor 2, waktu masih tersisa 30 detik untuk melanjutkan jawaban. Apakah masih ingin dilanjutkan? Oke, baik. Jadi tujuan kami sebagai himpunan mahasiswa informatika itu bukan hanya untuk membuat suatu mahasiswa itu
tidak tertarik dengan masuk sebagai anggota himpunan mahasiswa. Sebab kita kebanyakan di antara kita sebagai mahasiswa, kebanyakan mahasiswa kuliah pulang seperti itu. Jadi kami akan menjalin relasi dengan baik kepada mahasiswa seperti itu jika kami tahu. Kami mengajak. Baik, mohon maaf kepada paslon nomor urut 2, waktunya sudah habis. Sekarang untuk kedua paslon, kita akan masuki pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat, saya melihat bahwa masih banyak mahasiswa informatika yang kurang memiliki rasa memiliki prodi informatika ini. Bagaimana cara kedua paslon menanggapi hal seperti ini? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Saya melihat bahwa masih banyak mahasiswa informatika yang kurang memiliki rasa memiliki prodi informatika ini. Bagaimana cara kedua paslon menanggapi hal seperti ini? Baik, waktu 30 detik untuk kedua paslon menyiapkan jawabannya, dimulai dari sekarang. Baik, untuk kedua paslon, waktu untuk menyiapkan jawaban telah habis. Dipersilakan pada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya dalam waktu 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masih banyak kurang memiliki prodi informatika. Jadi kami sebagai paslon nomor urut 2 menanggapinya, jika teman-teman sekalian belum meyakinkan bahwa prodi Anda sebagai prodi informatika, itu sih urusan kita masing-masing, karena itu pilihan kita. Jadi kami hanya sebagai wadah. Jadi tanggapan kami akan meyakinkan kepada teman-teman bahwa mahasiswa informatika itu mempunyai nilai unggul dari prodi-prodi lain seperti itu. Jadi pentingnya relasi antar sesama. Jadi kami akan membangun relasi sebaik mungkin agar teman-teman yang belum memiliki rasa memiliki prodi informatika, kami akan membangun relasi dengan baik seperti itu. Jika masih kurang terarah sebagai mahasiswa informatika. Oke, untuk Mas Agung bisa ditambahi. Cukup, Pak. Baik, pada paslon nomor urut 2, waktu untuk menjawab masih tersisa 45 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Oke, saya akan melanjutkan sedikit lagi. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung sebagai prodi informatika, itu adalah pilihan kita. Jika kalian sudah masuk ke dalam suatu prodi, tekunilah itu dengan baik. Jadi kami sebagai himpunan, kami hanya sebagai jembatan untuk kalian mengolah skill Anda. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Menurut saya susah, karena perasaan tersebut hanya timbul pada diri kita masing-masing. Mungkin dia akan merasa bahwa dirinya itu informatika jika dia memiliki banyak teman. Jadi kita tidak dapat membantu tersebut. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 1, waktu masih tersisa 102 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Saya akan menanggapi dari pasangan saya. Memang untuk mahasiswa yang kurang memiliki rasa di informatika itu urusan pribadi. Misalnya itu memang dari pribadi masing-masing. Tidak bisa kita meminta orang lain untuk tolong ini rasa dimilikinya harus dinaikkan. Kita tidak bisa seperti itu. Setiap orang memiliki rasanya masing-masing. Tetapi dengan adanya kita di sini sebagai pengurus untuk mewadahi, menjembatani, kami akan mencoba berkomunikasi terlebih dahulu, berdialog dulu. Memang apa dan kenapa? Kita bertanya dulu, apa masalahnya?
Jika memang bisa dibantu, yuk mari kita bantu. Jika memang tidak bisa, ya itu keputusan bersama bagaimana. Karena ketika ada mahasiswa yang kurang rasa memiliki, apakah itu dari dirinya atau dari lingkungannya, atau hanya dari sekedar pandangannya dia, akan ada banyak faktor-faktor tersebut yang perlu kita cari tahu. Karena itu perlu kita komunikasikan terlebih dahulu. Tapi kembali lagi, itu semua kembali pada pribadi masing-masing, apakah mencintai pilihan yang dia ambil atau tidak sama sekali. Namun kita harus sadar bahwa mahasiswa yang bisa kuliah ini juga tidak banyak. Karena itu kita spesial. Kita harus bertanggung jawab dengan pilihan yang telah kita ambil dalam hidup kita. Kuliah bukan hanya perihal nilai, tapi dengan orang-orang yang kita temui, pengalaman yang kita jalani, memori yang dibuat, skill yang dilatih, dan pemahaman yang ada. Karena di situ kita akan mendorong kita semua untuk maju masa depan yang lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, masih ada tersisa waktu 20 detik bagi paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Cukup. Baik, terima kasih untuk kedua paslon. Sekarang kita akan masuki pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara yang akan Anda lakukan untuk mewadahi mahasiswa tingkat akhir dalam hal mencari informasi tentang dunia pekerjaan, agar mahasiswa tingkat akhir dapat menyiapkan rencana mereka ke depannya setelah lulus dari Prodi Informatika? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara yang akan Anda lakukan untuk mewadahi mahasiswa tingkat akhir dalam hal mencari informasi tentang dunia pekerjaan, agar mahasiswa tingkat akhir dapat menyiapkan rencana mereka ke depannya setelah lulus dari Prodi Informatika? Baik, waktu 30 detik untuk kedua paslon menyiapkan jawabannya, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada kedua paslon. Waktu untuk menyiapkan jawabannya telah habis. Sekarang pada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan jawabannya dalam 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Bagaimana cara yang akan kita lakukan, yang kami lakukan untuk mewadahi mahasiswa tingkat akhir dalam mencari informasi tentang dunia pekerjaan? Dalam mencari sebuah informasi, ya kami akan bertanya dulu kepada mahasiswa yang bersangkutan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin tujukan. Begitu, ketika kita tahu mahasiswa ini ingin seperti apa ke depannya, kami akan mencarikan informasi, kami akan mencari jaringan dengan segala usaha yang ada. Kami juga akan bertanya kepada dosen dan bertanya dengan teman-teman juga yang ada memiliki koneksi dan mencari-cari info di internet dan sebagainya, dan membuka delegasi-delegasi. Apakah ini bisa dengan apa yang diinginkan, yang diharapkan ini terwujud? Jadi tidak hanya sekedar mencari informasi, tapi kami juga akan bertanya dulu kepada mahasiswa yang bersangkutan, berkomunikasi apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Kami akan berusaha mendapatkannya, kami akan berusaha mencarinya, mencari jalan keluarnya. Begitu dari kami, sekian. Baik, bagi paslon nomor 1, waktu untuk menjawab masih tersisa 62 detik. Apakah masih ingin melanjutkan jawabannya? Cukup. Baik, terima kasih. Sekarang pada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator atas waktunya. Kami akan mencari informasi tentang loker-loker, dan loker itu akan kami upload di media sosial nantinya.
Oke, baik saya akan menambahkan untuk mewadahi untuk kakak tingkat di semester atas itu tergantung dari pilihan dari mahasiswa informatika tingkat atas. Kami hanya sebagai wadah. Namun ada baiknya kakak-kakak yang sudah semester akhir ada baiknya mengajukan suatu aspirasi mereka kepada himpunan mahasiswa informatika agar kami bisa tahu apa keluh kesah mereka, apakah itu mencari suatu lowongan pekerjaan atau masalah ini kan kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mahasiswa tingkat atas seperti itu. Jadi kami sebagai mahasiswa informatika hanya sebagai wadah. Sebuah pilihan itu tergantung setiap pribadi manusia. Jika jika suatu tindakan kami diiyakan, syukur. Jika tidak, ya itu kembali kepada pribadi manusia itu sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 2, waktu untuk menjawab masih tersisa 49 detik. Apakah masih ingin dilanjutkan? Oke, baik, saya akan nambahi sedikit lagi untuk loker-loker yang dimaksud dari pasangan saya, yaitu loker-loker suatu pekerjaan mengenai informatika. Nanti kami akan upload di media komunikasi seperti Facebook Himpunan Mahasiswa Informatika seperti obat TI seperti itu. Jadi di Instagram atau lain-lain seperti itu. Jadi itulah sebatas kami sebagai wadah aspirasi mahasiswa informatika. Kami akan membuat sebaik mungkin kepada kakak tingkat seperti itu. Terima kasih kepada moderator. Baik, untuk paslon nomor 2 tidak ada jawaban tambahan. Baik, jika tidak, baik, terima kasih untuk kedua paslon. Kita telah memasuki segmen ketiga dan segmen ketiga telah berakhir. Maka dengan berakhirnya segmen ketiga, maka berakhir pula debat pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Sanata Dharma periode 2020-2021. Untuk itu, acara saya kembalikan pada MC. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator memiliki banyak kesalahan dalam kata maupun tingkah laku. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Kinanti selaku moderator yang telah memimpin jalannya debat pada hari ini. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan kesimpulan debat hari ini yang akan disampaikan oleh Saudari Alexa selaku notulen. Kepada Saudari Alexa, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kesimpulan debat kita pada hari ini yaitu, bagi paslon pertama, akan berkomunikasi dengan anggota himpunan dan mencari alasan serta jalan keluar apabila ada anggota yang hilang-hilangan atau melalaikan tugas. Mengutamakan komunikasi walaupun secara online agar mahasiswa tetap bisa menyampaikan aspirasi seperti melalui podcast atau lainnya untuk diwujudkannya aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa informatika. Mengadakan program kerja seperti event-event yang banyak diminati oleh mahasiswa informatika agar tetap aktif dan terlihat. Mengadakan program kerja seperti kuliah umum dan dapat dilihat potensi mahasiswanya sehingga dapat dikembangkan di luar Sanata Dharma, serta mengadakan komunikasi yang jelas terhadap sesama mahasiswa informatika. Memperlihatkan bahwa pengurus HMIF akan bekerja secara optimal dan akan membangun kerjasama agar mahasiswa yakin bahwa HMIF berkualitas. Memutuskan bersama apabila terdapat perbedaan dan mencari jalan keluar bersama. Mengadakan dialog mahasiswa agar keluh kesah mahasiswa informatika dapat tersampaikan dan akan membuat penyampaian aspirasi semi formal
agar terdapat kebebasan bagi mahasiswa informatika untuk menyampaikan aspirasi. Bagi paslon kedua, akan melakukan komunikasi dengan anggota yang hilang-hilangan atau melalaikan tugas dan melakukan musyawarah dengan anggota himpunan untuk mencari penyelesaiannya, serta akan memberikan sanksi yang tepat. Sarana komunikasi akan dilakukan melalui media sosial, salah satunya Telegram atau Line, untuk menampung aspirasi mahasiswa informatika. Merekrut tim dan mengembangkan sarana informatika, serta membuat forum agar HMIF tetap aktif dan dapat terjalin relasi dan kerjasama yang baik. Menyusun program kerja sesuai dengan situasi dan kondisi, serta membuat program kerja secara online sehingga kegiatan-kegiatan berjalan sesuai tujuan. Menyampaikan program kerja yang telah disusun dan menyampaikan kelebihan serta kekurangan dari program tersebut agar kepengurusan HMIF dapat terlihat. Akan menjadikan media sosial sebagai sarana utama untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa agar terjalin kerjasama yang baik. Sekian kesimpulan debat kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alexa selaku notulen yang telah membacakan kesimpulan debat pada hari ini. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Diingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengikuti pencoblosan yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2020. Jadi, gunakan hak suara kalian dengan baik dan jangan golput ya teman-teman. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristen, hadirin dimohon untuk menyesuaikan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kegiatan pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Tuhan, kami masih memohon berkat-Mu, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami sampai akhir acara pemilihan ketua dan wakil ketua nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robertus Adi Nugroho, Sarjana Teknik Master of Engineering, serta teman-teman yang telah mengikuti acara debat pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Untuk itu, hadirin dimohon untuk tidak meninggalkan ruang meeting terlebih dahulu, dan dimohon untuk menyalakan kamera. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, mohon untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mas Jure juga nggak? Baiklah, saya akan menghitung 1, 2, 3. Kita sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Demikianlah acara debat pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan ruang meeting hari ini.